Mari kita akan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kenaikan yang kami lakukan di lain-lain tempat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tetap beserta. Kami percaya bahwa Tuhan akan melakukan perkara yang dahsyat dan luar biasa di balik semua penderitaan yang kami alami di rumah tangga, di dalam perjuangan untuk memperjuangkan sesuatu. Tuhan, kami percaya ketika kami tetap mengandalkan Tuhan, disitulah kuasa Tuhan semakin nyata. Terima kasih, kami akan dikuatkan oleh firman Tuhan. Segala roh jahat kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kekuatan yang dari Tuhan melimpah atas semua jemaat Tuhan. Termasuk hamba-Mu ini akan menyampaikannya. Tuhan, urapi, persiapkan dengan luar biasa supaya menjadi berkat. Segala roh jahat yang akan mengganggu, kami usirkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan menyertai. Demi nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, saya akan berbicara mengenai membangun pribadi yang berkenan menjelang kedatangan Tuhan. Membangun pribadi yang berkenan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Pembacaan kita ada dalam Lukas 24 ayat 50-53. Ini bercerita tentang apa yang kita rayakan pada hari ini, yaitu tentang hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ayat 50 mengatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah saudara, ada kalimat yang indah. Ayat 50, lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Saudara, Yesus sebagai Bapa yang baik untuk kita sekalian, tidak pernah dia tidak memberikan berkatnya kepada murid-muridnya, kepada umatnya. Jadi apapun yang Tuhan izinkan, bahkan hari-hari ini, saya tetap percaya bahwa Tuhan tetap memberikan berkatnya kepada setiap umat yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah saudara, hari kenaikan Yesus adalah hari perpisahan yang sangat bermakna buat mereka. Kemudian perpisahan yang Yesus lakukan syarat dengan pesan dan janji. Kita akan membahas mengenai pesan Yesus. Apa pesan Yesus menjelang dia naik ke surga? Yaitu agar hidup tetap di dalam dia. Nah ternyata hidup tetap di dalam Tuhan itu ada jenjang-jenjang. Itu ada hal-hal yang harus kita persiapkan dan kita harus lakukan. Lukas 24 ayat 49 mengatakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara, Yesus sangat tahu bahwa ketika dia sudah naik ke surga, pasti murid-muridnya akan tergoncang. Pasti murid-murid setelah murid-murid Kristus sampai kepada masa akhir zaman, sampai kepada masa kita sekarang ini, tanpa ada kehadiran ilahi, yaitu Tuhan, maka murid bisa tergoncang. Nah, oleh sebab itu pesan Yesus adalah supaya mereka tetap tinggal. Yang penting bukanlah tetap tinggalnya di kota itu, tetapi pentingnya adalah supaya mereka itu adalah mendapatkan kuasa Roh Kudus yang memperlengkapi mereka dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Nah, saudara, perlu kita sadari bahwa hari-hari ini pun kita sangat membutuhkan Roh Tuhan untuk menjagai kita.
Karena sekarang ini saudara, begitu banyak nasihat yang bisa kita lihat, yang kita dengar. Nasihat dari siapapun. Dan bahkan saudara, yang kita andalkan sekarang tidak secara fisik lagi. Bahkan untuk beronline pun dalam ibadah atau mendengarkan firman Tuhan membutuhkan biaya. Dan kemudian ibadah online pun yang kita lakukan serasa tidak ibadah. Banyak hal yang sangat mengganggu. Dan tetap saya katakan bahwa inilah waktunya orang secara pribadi harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya mereka tetap ada di dalam Tuhan. Dan ternyata kekuatan yang senantiasa mengingatkan kita, membawa kita, menarik kita adalah Roh Kudus. Saya percaya bahwa di hari-hari ibadah seperti ini, pasti kita akan melihat arahan siapakah ketika seseorang tidak mau melakukan ibadah, baik itu secara offline maupun secara online. Dan itu kehendak siapakah? Itu tarikan dari manakah? Kalau orang itu begitu antusias untuk mencari Tuhan, meskipun dalam keadaan masa COVID seperti ini, tetap dia mencari Tuhan bagaimanapun caranya. Dan kalau masa sekarang ini masa online, mencari Tuhan, berjumpa dengan gembala, berjumpa dengan teman-teman yang lain, membutuhkan biaya. Maka orang berpikir, kalau saya bisa menghabiskan kuota hanya untuk melihat Facebook, Instagram, kemudian melihat berita-berita, sampai kuota begitu habis. Nah sekarang masa sih untuk saya ibadah online, saya tidak menggunakan atau menyisihkan kuota yang terbaik untuk Tuhan yang aku kasihi. Nah saudara, harus ada Roh Kudus yang menggerakkan ini. Kalau tidak bisa saudara. Saya bisa mengumumkan, saya bisa mengajak, saya bisa mengarahkan, saya bisa menghimbau, bahkan sampai mewajibkan. Tetapi saudara, keputusan ada di tangan saudara. Dan keputusan itu harus atas pimpinan Roh Kudus. Baru sesuai dengan visi gembala. Baru sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Saudara, 1 Yohanes 3:6 mengingatkan kita. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Saudara, jadi orang sebagai ukuran begini. Kalau saudara berbuat salah dan kemudian tidak enak hati atau ada rasa takut, masih baik. Ketika seseorang tidak melakukan ibadah pada hari Minggu atau hari kenaikan ini dan ada rasa bersalah, itu bagus saudara. Yang artinya bahwa Roh Kudus itu selalu mengingatkan bahwa kamu harus ibadah. Dan saudara, bahayanya adalah orang yang tidak berada tetap di dalam Tuhan, dia pasti berbuat dosa terus menerus. Tidak ada yang sempurna. Orang pernah berdosa. Tetapi yang menjadi pergumulan kita adalah jangan sampai dosa itu dilakukan terus menerus. Dan kemudian bahayanya adalah bahwa orang yang banyak melakukan dosa tidak akan melihat dan mengenal Tuhan. Bagaimana orang bisa mengenal kehendak Tuhan? Bagaimana dia bisa memilah-milah antara hari untuk Tuhan, pekerjaan untuk Tuhan, untuk melayani untuk Tuhan. Itu sulit buat orang yang tidak di dalam Dia. Tetapi buat orang-orang seperti kita yang tetap ada dalam Tuhan, begitu sangat mudahnya kita bisa memperjuangkan sebuah ibadah, memperjuangkan sebuah pemberian kepada pekerjaan Tuhan. Begitu mudahnya kita memberikan waktu untuk bisa mempersiapkan ibadah secara online. Saya pikir tidak mudah teman-teman yang berusaha untuk bisa melakukan pelayanan secara online. Belum lagi nanti bicara mengenai video yang harus dikirimkan itu harus berbiaya juga. Tetapi saya pikir saudara,
Kalau orang ada di dalam Kristus, dia bisa memperjuangkan itu sampai selesai tanpa alasan yang sering dia katakan, saudara. Kemudian Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara, berbicara mengenai tetap di dalam Tuhan, itu harus ada kekuatan, yaitu kekuatan Roh Kudus. Nah, saudara, ketika orang tidak bisa menguasai hidupnya untuk bisa melakukan kehendak Tuhan, berarti dia masih membutuhkan kuasa Roh Kudus penuh, full di dalam hidupnya. Karena saudara, roh itu penurut, daging lemah. Tidak mungkin keinginan mata, keinginan hati kita itu berkenan di mata Tuhan. Selalu yang membangkang, selalu yang tidak mengikuti keinginan Tuhan. Karena apa? Hidup kita tidak punya kuasa untuk bisa mengalahkan itu. Tidak akan bisa, saudara. Meskipun saudara sudah berusaha mengajak, saudara berusaha untuk berjanji bahwa besok harus bangun, harus melakukan ibadah dan lain sebagainya. Tetapi tanpa Roh Kudus yang ada dalam hatimu, kamu selalu gagal. Tidak akan bisa. Bapak Ibu Saudara, tanpa kekuatan Roh Tuhan, kita akan senantiasa gagal dan gagal lagi. Tetapi hanya orang yang mengandalkan kuasa Tuhan, Roh Tuhan yang begitu kuat menggerakkan sesuatu. Bahkan dia bisa mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, harta benda untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu yang memberikan kekuatan, kekuasaan, pengandalian, itu adalah Roh Kudus. Makanya saudara, setelah kenaikan Yesus ini yang Tuhan tekankan, kamu harus menerima kuasa Roh Kudus. Dan sekarang kita hidup di zaman yang begitu sulit, saudara. Saudara, kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi setelah ini. Semakin baikkah atau semakin tidak baik. Dan kita membutuhkan kekuatan Tuhan. Nah, saudara, itulah pesan agar Yesus itu ketika naik ke surga, tetap murid-muridku tetap di dalam Tuhan. Dan mengapa Yesus sebelum naik ke surga pun menampakkan diri kepada murid-muridnya, itu adalah merupakan pesan supaya mereka tidak lupa dengan Yesus. Bukankah ketika saudara berpisah dengan anak, pesan, dan pesan itu terus saudara lontarkan. Karena apa? Penting. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai janji bahwa dia akan kembali. Yohanes 14 ayat 2-3 mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, perpisahan itu menjadi sesuatu yang selesai ketika tidak akan kembali lagi. Tetapi Yesus ingatkan bahwa ketika dia berpisah dengan murid-muridnya, nanti kita akan ketemu lagi. Oleh sebab itu, kuatlah, tetaplah di dalam aku. Bahwa aku yang dari surga turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia dan kembali ke surga, menyediakan tempat bagimu, dan kemudian aku datang kembali. Saudara, yang menjanjikan ini adalah Yesus yang memang tinggalnya di surga. Dan tentunya ketika dia kembali ke surga menyediakan tempat dan dia akan kembali lagi ke bumi, pasti janjinya tidak meleset. Karena dia yang memiliki surga. Nah saudara, Yesus itu memberikan janji supaya kita kuat, saudara. Sebenarnya apa yang kita cari di dunia ini adalah bukanlah harta benda yang akan hilang, tetapi adalah kekekalan. Kita lahir kemudian kita mati, kita akan kembali ke kekekalan. Semoga kekekalan kita bukanlah neraka,
tetapi kekekalan kita adalah surga yang mulia. Pertanyaannya, bagaimana menjaga hidup agar tetap berkenan sampai kedatangannya yang kedua kalinya? Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berubah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tetap saudara, harus tetap tinggal di dalam Tuhan, tetap di dalam Dia, sehingga kita bisa berbuah yang berkenan di mata Tuhan. Selama ini kita hanya memiliki budi pekerti yang baik, ingin sesuatu yang baik, melakukan sesuatu yang baik, tetapi gagal terus gagal. Oleh karena apa? Kita hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Dan saya ingatkan bahwa ketika kita melakukan dengan kekuatan sendiri, selalu kita kalah dengan roh jahat. Apa yang kita pikirkan baik, tetapi yang kita lakukan selalu yang jahat. Dan kita membutuhkan Tuhan ada dalam hidup kita. Kalau Tuhan ada dalam hidup kita, kita akan diberikan kekuatan untuk bisa berbuah yang baik. Bagaimana orang bisa membalas kejahatan dengan kebaikan? Ya ini saudara, kalau orang tidak tinggal di dalam Tuhan, tidak bisa melakukan perbuatan baik terhadap apa yang jahat yang orang lain lakukan. Tidak mungkin. Makanya kita berbicara mengenai buah roh. Tidak mungkin bisa kita hasilkan tanpa kita melekat kepada Tuhan. Tidak mungkin. Kalaupun orang bisa melakukan kebaikan oleh karena motivasi yang tidak tulus, oleh karena hanya aturan etika yang baik saja, tetapi secara ilahi kita bisa membuahkan buah kehidupan yang berkenan sesuai dengan buah-buah roh kalau kita tetap ada di dalam Tuhan. Nah, sebagai penutup saudara, mari hidup tetap di dalam Dia. Tuhan sekarang ini seakan-akan memberi kebebasan kepada kita untuk melakukan apapun, karena Dia ingin mendapati yang sungguh-sungguh saja ikut Dia. Gambaran saya adalah bahwa Tuhan itu melihat dari jauh, tega tidak tega, tetapi Tuhan ingin supaya kemurnian hati umatnya ini teruji dengan cara dicoba, dengan mengizinkan sesuatu yang kurang baik, apakah orang tetap setia atau tidak. Dan bahkan sekarang gereja pun awal-awalnya memberikan kewajiban-kewajiban kepada jemaatnya, tetapi lama-lama dengan cara kemampuan apa yang bisa mengontrol setiap jemaat. Pada hari-hari ibadah mereka bisa melakukan ibadah dengan baik, di rumah bisa melakukan kegiatan dengan baik. Rasanya tidak banyak yang gereja bisa lakukan, para pendeta hamba-hamba Tuhan gembala yang bisa lakukan. Terlalu sedikit yang bisa dilakukan. Kami hanya berusaha saja semaksimal mungkin. Tetapi setelah kembali kepada materi sampai di rumah, itu tergantung setiap masing-masing Bapak Ibu Saudara. Ada yang antusias membuka online ini, ada yang cuek juga terhadap ini. Tetapi buat saya adalah yang penting saya melakukan tugas. Karena siapapun yang dengar, berapapun yang dengar, yang penting tugas saya selesai. Melakukan pengabaran Injil, nasihat-nasihat secara rohani. Mari kita kejar ketertinggalan kita karena waktunya dipersingkat. Nah saudara, saya berpikir waktu yang lalu sebelum COVID ini, masa COVID ini orang semakin mencari Tuhan. Dan tentunya mereka akan semakin menanjak rohaninya. Mereka akan melompat lebih jauh. Tetapi ternyata prediksi dari teman-teman juga, kita tidak tahu sampai sejauh mana gambaran grafik yang ada sekarang. Setelah hampir 3 bulan ini, rasanya saudara, Bapak Ibu yang bisa mengukur diri sendiri, apakah saudara hari-hari ini semakin rohani kuat atau semakin lemah? Nah saudara, kita harus sadar bahwa sesungguhnya kita bisa tertinggal saudara. Makanya hari-hari ini saudara, ketika masa COVID masih ada ini, mari kita cari Tuhan. Semakin 2 kali lipat, 3 kali lipat. Harus semakin menambahi saudara. Jangan mengurangi.
Nanti takutnya saudara ketika masa normal sudah terjadi, gereja sudah dibuka kembali, saudara lebih suka yang di rumah. Dan padahal di rumah juga nggak ibadah. Sangat-sangat menyakiti hati Tuhan. Nah saudara, masa setelah COVID ini disebutnya sebagai new normal. Yang artinya adalah kenormalan yang baru saudara. Oleh sebab itu biarlah kenormalan yang baru ini saudara tidak membuat kita lebih jauh daripada Tuhan, tetapi semakin mendekat kepada Tuhan. Di masa COVID ini apa saja yang alfa kita lakukan, mari kita penuhi. Beberapa hari ibadah yang telah kita lakukan, kita jalankan. Banyak hal yang saudara sudah tidak lakukan, yang seharusnya tetap dilakukan. Termasuk dalam skala liturgi ibadah, saudara harus lakukan. Tetapi ketika di rumah ternyata saudara pangkas itu. Nah saudara, kita perhatikan, kalau masih bisa saudara lakukan pemberian-pemberian kepada Tuhan, lakukan dan tetap lakukan saudara. Karena Tuhan tidak pernah mempedulikan masa susah, masa COVID, atau masa normal, berkat Tuhan tetap turunkan. Tetapi kenapa kita pangkas apa yang menjadi kewajiban kita kepada Tuhan? Jangan sampai kita mundur, tetapi tetaplah maju di dalam Tuhan. Nah saudara, mari kita naikkan pujian ini sebelum kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau menjaga setiap kami sampai hari ini. Dan biarlah ibadah kenaikan ini merupakan momen yang bagus buat kami Tuhan. Untuk mengingat bahwa ketika Tuhan naik ke surga, syarat dengan pesan dan janji. Kau pesankan kami untuk tetap di dalam Tuhan. Dan Kau janjikan kepada kami bahwa Engkau akan datang kembali yang kedua kalinya. Dan biarlah Tuhan masa-masa ini, masa kami mempersiapkan hidup kami untuk semakin berkenan di mata Tuhan, tidak bercacat dan bercela menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kami tidak mau ketinggalan Tuhan. Kami mau ikut bersama-sama bersukacita di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis, yaitu pertemuan umat Tuhan yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan dengan Tuhan yang telah naik ke surga dan kembali lagi ke bumi untuk menjemput umatnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, dan biarlah berkat Tuhan tetap melimpah atas kami Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kiranya berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu Saudara hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Yang percaya boleh katakan amin. Puji Tuhan. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan tetap semangat, tetap saling mengasihi dalam keluarga, dan tetap saling mendoakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.